Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Selamat datang di Nurul LA Channel. Belajar kimia menjadi lebih mudah, jelas dan menyenangkan. Mari kita belajar bersama. Kali ini Bu Nurul akan membahas soal TKA 2025, yaitu tekanan uap larutan. Soalnya, natrium klorida, sukrosa, metanol memiliki peran yang berbeda dalam industri. Natrium klorida digunakan dalam proses produksi klorin dan soda kaustik. Metanol sebagai pelarut dan bahan baku untuk berbagai produk kimia dan industri. Sedang sukrosa digunakan dalam industri makanan dan minuman. Natrium klorida, sukrosa, metanol dalam jumlah yang sama dilarutkan dalam air dengan volume yang sama. Berikut ini Ibu kita sajikan ketiga ilustrasi ketiga larutan dengan komposisi dan nilai tekanan uapnya. Kita lihat ya. NaCl tekanan uapnya di bawah 20. Sukrosa di atas 20. Sedangkan metanol di atas 30. Berdasarkan wacana pernyataan berikut yang benar terkait tekanan uap dari ketiga larutan adalah: tekanan uap larutan garam dapur lebih kecil daripada larutan alkohol, lebih kecil larutan gula, karena jumlah partikel NaCl lebih besar daripada CH3OH, lebih besar daripada sukrosa. Pernyataan tersebut adalah salah. Kenapa? Kita lihat NaCl terdiri atas Na+ dan Cl-. Ada dua ion, ini termasuk senyawa ion ya. Nah, senyawa ion ini sukar larut, sukar termasuk zat non volatil, sukar menguap, maka tekanannya paling rendah. Sedangkan metanol itu non elektrolit, jumlah molekulnya 1. Karena zat terlarut mudah menguap, maka tekanannya uap paling tinggi. Sedangkan sukrosa juga non elektrolit, jumlah molekulnya 1. Karena zat terlarutnya ini sukar menguap atau non volatil, maka tekanan uapnya rendah. Jadi yang benar, tekanan uap larutan garam dapur itu lebih kecil dibanding gula, lebih kecil dibanding metanol. Karena jumlah partikel NaCl lebih besar, yaitu 2, daripada metanol. Namun metanol dan sukrosa itu jumlah molekulnya cuma 1. Larutan metanol memiliki tekanan uap paling tinggi karena metanol memperbesar kecenderungan molekul meninggalkan cairan. Pernyataan ini benar. Metanol itu adalah zat yang mudah menguap atau bersifat volatil. Dan kalau dicampur dengan air, metanol itu ada di permukaan larutan. Dia ikut menguap dengan mudah. Jadi air mudah menguap, metanol tidak menghalangi, maka menambah jumlah molekul di fase uap. Jadi uapnya ada mengandung metanol dan air. Jadi tekanan uapnya paling tinggi. Larutan NaCl memiliki tekanan uap lebih rendah karena penambahan NaCl menyebabkan lebih banyak air yang diubah menjadi fase uap. Ini salah ya. NaCl itu tekanan uapnya paling rendah. Dia itu elektrolit, non volatil, dan I-nya ada 2. NaCl tersebut menyebabkan air sukar menguap karena menghalang-halangi air untuk menguap. Jadi menyebabkan
bukan lebih banyak air yang menguap, tapi lebih sedikit air yang menguap. Tekanan uap larutan metanol lebih tinggi daripada sukrosa karena jumlah partikel metanol lebih banyak meskipun jumlah molnya sama. Pernyataan ini salah ya. Sukrosa itu tekanan uapnya sedikit lebih tinggi daripada NaCl. Dia non elektrolit dan non volatil. Dengan metanol, tekanan uapnya paling tinggi. Kenapa? Karena metanol volatil, jadi menambah tekanan uap. Tetapi jumlah partikelnya ini sama-sama satu dan sama-sama non elektrolit. Berikutnya, penambahan sukrosa pada larutan B menyebabkan tekanan uap turun karena sukrosa merupakan partikel ionik. Ini salah. Yang benar, sukrosa itu bukan partikel ionik, tetapi dia adalah molekul non-elektrolit dan kovalen. Jadi, jawabnya pada nomor ini adalah SBSSS. Kesimpulan. Pada bab penurunan tekanan uap. Tekanan uap larutan P ini selalu lebih rendah daripada tekanan uap larut murninya P0. Untuk zat terlarut non volatil ya. Kedua, larutan elektrolit menghasilkan delta P lebih besar dibanding non-elektrolit pada konsentrasi yang sama karena adanya ionisasi yang menambah jumlah partikel. Ingat rumusnya, delta P sama dengan P0 dikalikan X terlarut dikalikan I. 3. Urutan tekanan uap pada konsentrasi sama pelarut murni lebih besar daripada larutan non-elektrolit lebih besar dibanding larutan elektrolit. Keempat, urutan delta P atau penurunan tekanan uap pada konsentrasi yang sama, yaitu larutan elektrolit, delta P-nya lebih kecil daripada larutan elektrolit. Terima kasih atas perhatiannya. Jika pembelajaran ini bermanfaat, tolong di like dan subscribe ya. Terima kasih.